Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 3 ya, kelas 3 kita akan memulai pembelajarannya. Kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Tentang sini ya, listrik statis. Sorry, tulisannya agak turun naik ya, kita terangkan dulu. Ya, sorry, tulisannya agak turun naik. Nah, pertama kita akan membahas tentang muatan. Nah, ini sudah kalian catat. Nah, sekarang kita bahas lebih perinci. Apa sih muatan? Saya akan menyinggung tentang eksplorasi terlebih dahulu, yaitu di kimia. Di kimia antum belajar tentang atom ya, tentang atom. Katanya di dalam atom itu terdapat inti atom, yang mana inti atom itu terdapat muatan proton, neutron. Nah, setelah inti atom ada kulit ya. Nah, kulit K, L, M dan seterusnya ya. Nah, setiap kulit ini terdapat elektron, yang mana elektron ya, elektron E gitu. Nah, elektron. Nah, untuk kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 8 elektron dan seterusnya ya, kaidah oktet. Jadi ketika kulit ini bisa setimbang apabila kulit ini memenuhi kaidah oktet doplet ya. Nah, di fisika di fisika yang disebut dengan muatan itu hanya ada 2, muatan positif atau yang kita sebut di kimia dengan nama proton. Di mana letak proton? Di inti atom. Yang kedua adalah muatan negatif atau di kimia yang kita sebut dengan elektron. Elektron ya. Elektron. Di mana letak elektron? Di kulit atom. Ya. Nah, kapan atom ini bisa bermuatan positif? Atom bisa bermuatan positif apabila proton lebih besar daripada elektron. Sedangkan atom bisa bermuatan negatif apabila elektron lebih besar daripada proton. Sorry, agak batuk ya. Nah, sampai sini paham ya. Jadi konsep ini juga dipakai di fisika. Contoh sederhananya adalah penggaris yang awalnya ya, penggaris itu awalnya tidak bermuatan atau tidak bermuatan, tiba-tiba antum gosokkan di rambut antum gitu ya, maka elektronnya berpindah ke sini, menjadi yang di sininya dulunya banyak protonnya sekarang berubah menjadi elektron, sehingga penggaris tadi bermuatan negatif. Itu saya rasa sudah cukup ya. Oh ya, simbol muatan itu Q. Saya rasa sudah cukup. Saya lanjut ke kedua, yaitu tentang gaya kolom atau gaya listrik. Gaya listrik. Simbol gaya F ya. Nah, gaya listrik atau gaya kolom ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Coulomb. Si Pak Coulomb ini berpostulat bahwa apabila 2 muatan atau lebih, ya, 2 muatan 2 Q atau lebih, itu bakal terjadi interaksi. Apa kata Pak Coulomb? Pak Coulomb ngomong gini, apabila 2 muatan atau lebih bakal terjadi interaksi. Itu kata Pak Coulomb. Ini sandi aja ya, sandi saya. Nah, interaksinya berbentuk apa? 1, dia akan berinteraksi tarik menarik. Kapan bisa terjadi tarik menarik? Apabila muatannya itu berlawanan jenis sesuai kodarnya. Kalau positif ketemu negatif, maka interaksinya tarik menarik. Seperti seorang laki-laki yang suka dengan
perempuan itu memang qadar, wajar. Jadi jangan disalahkan. Nanti perempuan suka laki-laki, laki-laki suka perempuan itu wajar karena sudah menjadi qadarnya. Karena apa? Manusia diciptakan untuk pasangan. Nah, antum yang menyalahi qadar itu apabila laki-laki suka laki-laki, itu tak boleh. Tak boleh. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu ya. Nah, kalau yang negatif ketemu dengan positif, maka terjadinya tarik menarik. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah tolak menolak. Tolak menolak. Kapan terjadi tolak menolak? Ketika sejenis, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Nah, ini terjadi tolak menolak. Jadi apabila yang laki-laki didatangi laki-laki, aku mau menjadi istrimu, tidak boleh. Laki-laki itu qadarnya dengan perempuan, tak boleh ya, ditolak. Maka kata si Pak Kolum, tolak dia. Begitu juga perempuan didatangi perempuan, aku suka padamu, tolak dia, kata Pak Kolum. Wah, belum makan, insyaallah. Oke, lanjut. Nah, gimana sih bentuk visualisasinya ya? Visualisasi gitu ya, atau gambar gitu. Oke, ini ada muatan positif, muatan negatif. Katanya positif dengan negatif terjadi apa? Tarik menarik ya. Berarti kayak gini nih. Inilah F kolumnya. Nah, F kolum di sini itu sama besar, jumlahnya besarnya sama besar. Nah, kalau yang tolak menolak gimana? Yang tolak menolak contohnya kayak gini. Saya pakai negatif nih yang sering terjadi nih, cewek dengan cewek nih. Ya, jadi gini nih. Ditolak menolak. Positif dengan negatif dengan negatif. Oke, pertanyaannya selanjutnya adalah berapa besar gaya yang ditimbulkan akibat berinteraksi? Ingat, berapa besar gaya yang ditimbulkan akibat interaksi? Akibat interaksi, maka gaya yang ditimbulkan itu sesuai kata Pak Kolum, kakiku retak-retak. Kakiku retak-retak. K itu konstata kolom. Kalau mau cari nilai K-nya, ini tugasmu. Cari nilai K. Cari nilai K-nya. Ini tugasmu nanti saya beri pertanyaan. Ya, ini tugas. Ingat-ingat, ini tugasmu di pembelajaran hari ini. Nih, cari nilai K. Oke. Nah, terakhir, waduh bergoyang ya. Terakhir, kita akan membahas tentang bergoyang lagi. Tentang medan listrik. Medan listrik. Medan nah, baik, apabila sebuah muatan ya, kita anggap aja muatan itu muatan positif gitu. Ternyata muatan positif ini pada jarak tertentu dia bisa memberikan gaya. Ya, visualisasinya gitu. Bisa memberikan gaya. Seandainya jarak segini saja dia bisa memberi visualisasi gaya. Maka di daerah di daerah jarak-jarak ini terdapat daerah kekuasaan si muatan. Ada muatan lain di sini. Seandainya muatan negatif gitu. Maka apakah terjadi interaksi? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak terjadi interaksi? Padahal kan ada dua buah muatan. Ternyata bisa terjadi interaksi itu harus di dalam medannya atau di dalam kekuasaannya. Nah, kalau begitu apa? Medan. Sebelum saya Medan, saya bukan Sumatera ya, bukan Sumatera. Medan bukan Sumatera. Ya. Nah, tapi kalau muatannya di sini, terjadi interaksi gaya kolom. Tapi kalau muatannya di sini tidak terjadi. Ya. Nah, kalau begitu Medan apa? Medan itu daerah
kekuasaan muatan untuk berinteraksi ya. Ini geser sedikit ya tulisan saya, ini pokoknya berinteraksi ya. Oke, berapa besar Pak medannya? Untuk adik-adik semuanya yang bertanya, berapa besar kekuatan medan itu? Kekuatan medan itu sebenarnya adalah interaksi yang diberikan setiap muatan per muatan itu. Maka F itu apa? Kakiku retak-retak per Q. Coret aja Q-nya. Maka untuk mencari E itu cukup kaki per R kuadrat. Ini rumus medan. Ya, ini rumus medan. Nah, tugasnya buka modul yang kemarin yang saya bagikan, kemudian pelajari tentang beda potensial atau energi potensial listrik. Nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah kita bahas, kalau tidak kita sudahi. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga ilmunya bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Lanjut ke contoh soal.